Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Adi. Eh, Tentunya di video saya ini masih membahas seputar asam lambung dan juga anxiety disorder. Teman-teman, saya doakan sekali lagi teman-teman semoga sekarang itu tambah sehat dan tentunya sehat sempurna tanpa kambuh lagi dan tentunya lebih kuat dari sebelum terkena penyakit asam lambung ini. Nah, teman-teman, kali ini saya akan berbagi caranya atau cara penyembuhan asam lambung. Nah, bagaimana tahapan demi tahapan penyembuhan asam lambung ini? Karena masih banyak sekali dari kalian itu yang sering bertanya masalah sensasi dan sensasi. Ada yang sakit perut, ada yang ada yang sering panas, ada yang sering kedinginan, ada yang kuping berdenging, terus juga ada yang hidung tersumbat, dada sering deg-degan. Nah, intinya teman-teman, untuk mengetahui sensasi ini semua ataupun untuk memilah ataupun menyimpulkan bahwa sensasi yang kita rasakan itu apakah benar-benar dari lambung atau benar-benar dari kecemasan. Nah, untuk itu kalian harus paham tata cara ataupun metode penyembuhannya. Nah, untuk metode penyembuhannya teman-teman, tahapan demi tahapannya yang saya berikan. Yang pertama itu kalian harus menyembuhkan lambungnya terlebih dahulu, karena setiap sensasi yang kalian rasakan itu merupakan bagian dari, ada sensasi lambung, ada sensasi kecemasan, ada sensasi dari psikosomatis. Jadi ketiga sensasi ini semuanya itu teman-teman sering sekali bergantian datang. Jadi sampai-sampai kita itu bingung untuk membedakan apakah ini sensasi dari lambung, apakah ini sensasi dari kecemasan, ataukah dari psikosomatisnya. Nah, untuk itu kalian harus paham. Yang pertama itu kalian harus menyembuhkan lambungnya terlebih dahulu agar kalian lebih mudah untuk menyembuhkan kecemasannya. Nah, terus lambung kita itu teman-teman ada bermacam atau sakit yang kita derita itu bermacam jenisnya. Mulai dari dispepsia fungsional, terus lagi ada dispepsia organik, terus juga mungkin terkena MA biasa. Nah, jadi kita harus membedakan apakah kita ini termasuk dispepsia yang organik atau dispepsia yang fungsional atau MA. Nah, kalau MA biasa teman-teman, hampir 100% ataupun 80% orang yang ada di dunia ini menderita penyakit MA, karena penyakit MA ini adalah penyakit yang umum, setiap orang merasakannya. Tetapi bagi yang mempunyai asam lambung tingkatan dari MA, maka itu biasanya akan susah untuk sembuh karena mereka itu susah mengatur pola makannya. Untuk itu kalian harus menyembuhkan yang namanya asam lambung ini dengan cara mengatur pola makan. Nah, bagaimana cara mengatur pola makan teman-teman? Untuk mengatur pola makan itu kalian harus, yang pertama itu kalian harus menerapkan jam makan. Jam makannya teman-teman, kalian harus benar-benar disiplin untuk menerapkan jam makan kalian. Misalnya seperti saya dulu teman-teman, saya itu orangnya yang cenderung mudah lapar. Jadi saya itu setiap 2 jam sekali saya makan, setiap 2 jam sekali saya makan. Jadi untuk mengatasi saya yang sering kumat, maka saya melakukan jam makan setiap 2 jam sekali. Terus juga ketika sudah mulai membaik, kita mencoba untuk melakukannya lebih jauh, jaraknya itu bisa 3 jam, bisa 4 jam. Nah, saya dulu teman-teman, saya kebetulan setelah 2 jam saya melakukannya 4 jam sekali. Nah, setiap 4 jam sekali ini teman-teman, ataupun 2 jam sekali ini, kalian harus makan teman-teman, karena tipe orang penderita asam lambung ini ada yang susah makan, ada yang cenderung lapar terus. Nah, saya sendiri, saya pribadi teman-teman, orangnya itu orang yang mudah lapar, tipe orang yang mudah lapar. Nah, bagi kalian yang mudah lapar, kalian harus lakukan ataupun makan setiap 2 jam sekali, dan makannya itu jangan makan bubur ataupun makan yang cepat habis dimakan oleh asam lambung. Kalian harus makan makanan yang agak keras, misalnya makan nasi, makan daging, karena di dalam lambung kita itu akan susah untuk dicerna oleh asam lambung kita. Jadi daya tahan untuk kenyangnya itu agak lama teman-teman. Nah, terus itu setelah melakukan jam makan sekitar 1 bulanan atau beberapa bulan lah, semampu kalian sampai kalian sembuh, kalian di samping itu juga harus menerapkan menu makannya. Nah, menu makan ini teman-teman, setiap orang itu beda-beda. Kalau saya sendiri pribadi, menu makan saya itu di awal-awal saya makan semua,
Terus saya memilah makanan mana saja, apa saja yang bisa saya makan, dan makanan apa saja yang bikin saya kumat. Dan setelah saya tahu makanan yang bikin saya kumat, saya tinggalkan. Terus saya memakan apa saja yang bisa saya makan, teman-teman. Nah, terus biasanya bagi penderita asam lambung ini anti sekali itu, teman-teman, makanan yang mengandung pedas, makanan yang mengandung pedas, makanan yang mengandung asam, terus juga makanan yang mengandung kafein. Nah, ketiga ini, teman-teman, biasanya sangat mudah sekali memicu asam lambung kita, sehingga kalau kita lagi pemilahan ataupun lagi memilih ataupun mendeteksi makanan yang bisa kita konsumsi, ketiga makanan ini harus kalian tinggalkan terlebih dahulu agar kalian lebih mudah untuk menyimpulkan makanan apa saja yang bisa kalian makan. Nah, setelah kalian tahu, teman-teman, makanan apa saja yang bisa kalian makan, terus kalian mantang, kalian jam makannya sudah kalian terapkan, maka besar kemungkinan kalian akan cepat sembuh dalam hitungan bulan saja. Mungkin itu saja, teman-teman, penjelasan dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat, semoga bisa membantu kalian semua. Saya doakan sekali lagi semoga kalian cepat sembuh dari penyakit asam lambung ini. Sekian dari saya, Adi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.